semuanya, selamat datang di podcast Love Talk Planner. Hari ini kita kedatangan 4 narasumber keren dari kelas pidana khusus. Kita bakal bahas topik yang cukup berat tapi penting banget. Nah, yaitu tindak pidana pasar modal, tindak pidana monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat. Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo semuanya. Halo. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Halo, aku Cinta. Halo, aku Sefira. Halo, aku Maranji. Halo, aku Rusmila. Oke, kita mulai dari yang pertama, tindak pidana pasar modal. Nah, boleh dijelasin? Baik, kalau misalnya berbicara tentang tindak pidana pasar modal, jadi tindak pidana pasar modal itu berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi antara kegiatan jual beli efek seperti saham maupun obligasi. Nah, sebenarnya aturannya itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya itu contoh tindak pidananya ada di insider trading, manipulasi pasar, dan informasi yang menyesatkan kepada investor. Oke. Nah, terkait insider trading, ngomong-ngomong tentang itu apa sih? Jadi, insider trading itu ketika seseorang mengetahui sebuah informasi penting yang belum banyak diketahui oleh publik. Contohnya, misal seorang direktur perusahaan hanya tahu informasi tersebut demi keuntungan pribadinya. Ketika perusahaannya akan mengalami rugi yang sangat besar, dia akan memburu-buru untuk menjual sahamnya dengan harga yang jatuh. Jadi itu bakal merugikan investor lain yang akan membelinya. Jadi begitu. Nah, berarti manipulasi pasar itu beda lagi ya? Iya, berbeda. Manipulasi saham itu ibaratkan seperti panggung sandiwara, di mana harga saham seolah-olah bergerak normal, padahal aslinya direkayasa. Salah satu contohnya itu seperti pump and dump, yaitu saham sengaja dinaikkan. Harga saham sengaja dinaikkan, lalu dijual besar-besaran, lalu banyak orang yang tertarik untuk membeli. Akhirnya investor lain yang melihat permainan tersebut justru yang merasa dirugikan. Nah, kalau boleh bicara tentang gini, saya mau nanya tentang sanksinya tuh gimana sih? Nah, untuk sanksinya ini cukup berat ya teman-teman. Jadi, Undang-Undang Pasar Modal memberi ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun penjara dan juga dendanya sebesar 15 miliar rupiah. Tujuannya supaya pasar modal ini prosesnya itu transparan, sehat, dan juga untuk melindungi para investor. Mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Nah, berbicara tentang tindak pidana monopoli dan persaingan usaha tidak sehat nih. Mungkin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mungkin bisa dijelaskan, Kak? Oke, baik. Berbicara tentang monopoli, sebenarnya monopoli ini tidak dilarang sepenuhnya. Jadi yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu adalah monopoli yang menutup akses pelaku usaha lain sehingga konsumen tidak mempunyai pilihan. Jadi intinya itu adalah penyalahgunaan posisi dominan seperti itu. Baik. Dan juga persaingan usaha tidak sehat itu memiliki beberapa contoh. Yang pertama itu kartel, kedua penetapan harga, ketiga pembagian wilayah, keempat itu persekongkolan tender. Dan itu semua akan sangat merugikan konsumen dan para pelaku usaha lainnya. Gitu. Baik, berarti tadi itu tentang kartel, Kak. Nah, Kakak sendiri menyinggung tentang kartel. Nah, kartel sendiri itu biasa kita dengar. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Kakak? Kartel itu ketika beberapa pelaku usaha sepakat mengatur harga dan jumlah barang di pasar. Misalnya seperti perusahaan-perusahaan besar yang sepakat menaikkan harga barang tertentu. Konsumen jadi tidak punya pilihan lain selain membeli barang tersebut, tetapi dengan harga yang cukup tinggi.
Nah, menyinggung tentang persekongkolan tender. Nah, untuk itu sendiri apa sih Kak? Nah, persekongkolan tender ini terjadi ketika beberapa perusahaan saling bekerja sama supaya salah satu dari mereka ada yang memenangkan tender itu sendiri. Nah, tujuan mereka itu melakukan itu adalah supaya proses tender ini berjalan secara adil dan juga sehat. Padahal pemenangnya sudah mereka tentukan. Nah, biasanya ini terjadi di proyek pemerintah. Dan juga guys, jangan lupa meskipun sifat ini lebih mengarah ke pelanggaran administratif dan ekonomi, beberapa perbuatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan jika ada perbuatan pidana yang mengusur seperti pemalsuan, penipuan, dan juga yang akan merugikan negara dalam skala yang sangat besar. Baik, mungkin kita udah cukup dalam ya untuk berbicara tentang tindak pidana monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Mungkin kita akan masuk ke segmen berikutnya. Oke, kita masuk ke segmen yang ketiga. Nah, tadi saya di awal ada berbicara tentang pembahasan ini tuh sangat berat tapi sangat penting. Nah, di mana sih titik pentingnya? Nah, kita berbicara tadi tentang tindak pidana monopoli dan tindak pidana pasar modal dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Kenapa sih untuk ketiga tindak pidana ini harus ditindak tegas? Baik, jika tidak ditindak tegas, maka pasar modal itu akan kacau. Terus kepercayaan investor pun akan anjlok dan tentunya pertumbuhan ekonomi pun akan ikut terganggu juga. Gitu. Dan juga jika kita membiarkan persaingan usaha tidak sehat tersebut, itu akan mematikan para pelaku usaha kecil, dan yang akan menguasai pasar tuh cuma beberapa perusahaan besar gitu. Masyarakat sebagai konsumen juga dirugikan seperti harga yang tinggi, kualitas yang buruk, dan pilihan yang sedikit. Nah, jadi penegakan hukum itu sangat penting supaya ekonomi berjalan adil, sehat, dan kompetitif. Baik, wah pembahasannya sangat padat tapi sangat jelas juga. Kita jadi tahu kenapa tindak pidana pasar modal, tindak pidana monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat itu penting untuk dipahami. Makasih buat semua narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Lauta Corner. Sama-sama. Baik, terima kasih juga untuk pendengar setiap podcast Laut Talk Corner. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.